Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang metode penelitian menggunakan metode survei yang beranggotakan oleh Miftahul Ma'arif, Nila Suhriya, Putri Ayu, Rika Anita, Samsul Arifin, Selsa Akwina, Triatin Puji Rahayu, Wildani Yaumil Urbah, Wulan Yulianingsih, serta Zulfa Salsabila. Untuk yang poin pertama yaitu apa itu metode survei? Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kita pada pertemuan kali ini dengan judul penelitian kuantitatif dengan metode survei. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kali harus kita ketahui adalah pengertian dari penelitian survei. Jadi, penelitian survei itu adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi, data yang dipelajari itu adalah sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel itu bisa bersifat sosiologis maupun psikologis. Dalam penelitian pendidikan, survei itu bukan semata-mata dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi saja, seperti tentang pendapat atau sikap, namun juga untuk membuat deskripsi komprehensif maupun untuk menjelaskan hubungan antar berbagai variabel yang diteliti. Pada umumnya, yang merupakan unit analisa dalam penelitian survei itu adalah individu. Sebagai contoh, di sini saya akan memberikan analisanya mungkin pasangan suami istri atau pasangan yang sudah bercerai. Akan tetapi, kuesioner itu tetap ditujukan kepada salah satu pasangan saja, tidak kepada keduanya. Jadi, penelitian survei itu adalah penelitian yang dilakukan pada sebuah populasi, tetapi data yang dipelajari itu hanya diambil dari sampel dari populasi tersebut. Selanjutnya, ini ada tujuan penelitian metode survei. Yang pertama, menghasilkan deskripsi beberapa aspek dari populasi dan memerlukan informasi dari subjek yang dipelajari. Yang kedua, menggali dan mencari informasi faktual secara mendetail atas apa yang sedang mengejala. Yang ketiga, identifikasi masalah-masalah. Yang keempat, mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi sasaran penelitian dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, ada karakteristik dan ciri-ciri penelitian metode survei. Yang pertama, di sini ada pengumpulan informasi dari sekelompok orang untuk menggambarkan aspek-aspek penelitian. Untuk yang kedua, ada pengumpulan informasi melalui pertanyaan yang diajukan untuk populasi tertentu. Yang ketiga, ada informasi didapatkan dari sampel atau populasi, bukan dari populasi secara keseluruhan. Selanjutnya, bertujuan untuk menghasilkan deskriptif kuantitatif statistik atau deskripsi angka mengenai berbagai aspek penelitian. Lalu, melibatkan sampel yang dapat mewakili suatu populasi dengan menggunakan sampel acak. Lalu selanjutnya, informasi berasal langsung dari narasumber. Narasumber menyatakan pendapatnya sesuai kuesioner maupun berdasarkan wawancara. Pengumpulan data dilakukan secara natural dan apa adanya, sesuai kondisi yang sebenarnya. Langsung saja poin E, yaitu kelebihan dan kekurangan metode penelitian survei kuantitatif. Yang pertama yaitu kelebihan metode penelitian survei kuantitatif. Penelitian survei bersifat serbaguna.
Maksudnya yaitu dapat digunakan untuk menghimpun data hampir dalam setiap bidang dan permasalahannya. Yang kedua, penggunaan survei cukup efisien, yaitu dapat menghimpun informasi yang dapat dipercaya dengan biaya yang relatif murah. Yang ketiga, survei menghimpun data tentang populasi yang cukup besar dari sampel yang relatif kecil. Selanjutnya, dapat digunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti angket, wawancara, dan observasi. Yang kelima, biaya yang dibutuhkan relatif tidak mahal. Yang keenam, tidak ada batasan geografis, sehingga dapat dilaksanakan di mana saja. Yang terakhir, dapat memanfaatkan sumber data pendukung yang telah tersedia. Kemudian, kekurangan metode penelitian survei kuantitatif yaitu yang pertama, variabel independen tidak dapat dimanipulasi. Maksudnya yaitu, variabel independen itu tidak dapat dirubah-rubah. Yang kedua, pemilihan kata saat membuka kuesioner dapat menimbulkan makna biasa. Kemudian yang ketiga, memiliki keunggulan untuk mendapat narasumber yang tidak diinginkan atau dapat memilih narasumber sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang keempat, terkadang sulit dilaksanakan karena respon dari narasumber yang terus menurun atau kurangnya waktu untuk melakukan wawancara kepada narasumber. Kemudian yang terakhir, tidak terdapat jaminan bahwa angket akan dijawab oleh semua sampel. Maksudnya itu tidak menjamin semua angket itu dijawab oleh sampel tersebut. Lalu selanjutnya, di sini ada jenis-jenis penelitian metode survei, yaitu metode eksploratif. Metode eksploratif ini adalah metode ini bisa disebut metode evaluasi. Artinya, survei itu dilakukan untuk mencari informasi awal yang masih kabur. Para peneliti menggunakan metode penelitian eksploratif karena pengetahuan tentang masalah yang diselidiki masih dangkal. Yang kedua, ada metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengukur beberapa fenomena sosial yang kemudian dijelaskan secara deskriptif atau naratif. Lalu yang ketiga, ada metode eksplanatori. Metode ini hampir sama dengan metode deskriptif. Perbedaannya, metode penyelidikan eksplanatori menentukan pencarian hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara variabel yang diteliti. Lalu selanjutnya ada metode evaluasi. Metode ini digunakan untuk penelitian evaluatif. Secara umum, metode evaluasi ditetapkan pada penelitian evaluasi program. Yang kelima, ada metode prediksi. Metode ini digunakan untuk memprediksi tren masa depan dalam fenomena sosial. Lalu yang keenam, ada metode operasional. Metode deteksi operasi digunakan untuk mendeteksi variabel operasi dari program yang diperiksa. Lalu, yang terakhir ada metode pengembangan. Metode pengembangan ini adalah metodologi penelitian untuk pengembangan umumnya dilakukan untuk mengembangkan indikator sosial. Contohnya, dilakukan investigasi menggunakan metode survei ini adalah studi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Lalu selanjutnya ada proses penelitian metode survei. Prosesnya ini yang pertama adalah menentukan masalah. Jadi kita harus mencari masalah apa yang akan kita angkat, bisa melalui observasi, pengalaman, atau melalui bantuan media. Yang kedua adalah hipotesis. Dalam menembak secara ilmiah dan logis tentang pemecahan suatu masalah, penelitian, atau dugaan sementara yang memerlukan jawaban ilmiah. Yang ketiga, menentukan tujuan penelitian. Penetapan tujuan survei dilakukan dalam rangka menunjukkan fokus perhatian dan upaya yang akan dilakukan. Lalu yang keempat adalah menentukan tipe survei. Ini maksudnya mempertimbangkan tipe, ruang lingkup, dan karakteristik komunitas. Yang kelima, sampel design. Menyelidiki personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan survei. Lalu yang keenam, menentukan besarnya sampel. Jumlah sampel yang sesuai dengan penelitian yang telah mencerminkan seluruh populasi.
sampel harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Lalu yang ketujuh adalah membuat pertanyaan dan memilih alat tes apa yang digunakan. Alat tes ini terdiri dari 3 macam, yaitu kuesioner, skala, dan tes. Yang kedelapan, menentukan bentuk data collection sesuai definisi konseptual. Nah, di sini pengumpulan data ini ada beberapa teknik. Yang pertama, kuesioner atau terdiri dari teks struktur, terstruktur, atau tidak terstruktur. Terstruktur di sini sudah tersedia jawabannya. Yang tidak terstruktur itu responden mengemukakan jawaban secara bebas. Lalu yang kedua, observasi. Peneliti ikut langsung ke lokasi penelitian dan terlibat dalam grup penelitian. Lalu yang ketiga adalah wawancara. Peneliti mewawancari langsung responden. Lalu lanjutannya ada memproses data. Dari perumusan masalah, hipotesis, dan data sampel dikaitkan menjadi satu sehingga menghasilkan data. Lalu selanjutnya adalah analisis data. Mengkaji data dari hasil memproses data sebelumnya. Nah, analisis ini ada beberapa. Ada analisis deskriptif, korelasi, analisis ketetapan estimasi sampel dengan populasi. Nanti ada di makalah, bisa kalian baca. Lalu selanjutnya itu pemahaman hasil. Menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan sudah dapat menjawab hipotesis yang telah dibuat tadi. Lalu yang terakhir adalah uji penelitian metode survei. Uji statistik ini berupa hitungan, nanti di makalah akan ada rumus yang akan digunakan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih telah mendengarkan, telah memperhatikan presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.